Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Untuk kali ini kalian akan belajar tentang tema. Nah, di kelas 5, tema pertama kalian adalah berjudul organ gerak hewan dan manusia. Nah, kali ini untuk subtema pertama kalian akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan gerak karena makhluk hidup itu salah satu cirinya adalah bergerak. Lalu, gerak itu apa sih Bu Guru? Nah, gerak adalah perubahan posisi sebagian atau keseluruhan dari anggota tubuh. Nah, di sini makhluk hidup itu ada yang bergerak pasif, ada pula yang bergerak secara aktif. Contohnya, untuk manusia dan hewan memiliki kemampuan bergerak yang aktif, sedangkan untuk tumbuhan memiliki kemampuan gerak yang pasif. Kenapa? Karena alat gerak dari manusia dan hewan itu lebih kompleks dibandingkan dengan alat gerak dari tumbuhan. Manusia dan hewan bergerak menggunakan organ gerak. Nah, organ gerak di sini memiliki fungsi yang bermacam-macam ya. Contohnya untuk berjalan, untuk memanjat, untuk menggali, untuk berenang, untuk meloncat, dan untuk berpindah tempat. Sementara sistem gerak pada hewan dan manusia itu ada dua, yaitu sistem gerak otot dan sistem gerak tulang. Manusia dan hewan memiliki dua alat gerak utama, yaitu otot dan tulang. Otot disebut sistem gerak aktif, sementara tulang disebut alat gerak pasif. Nah, keduanya ini saling bekerja sama untuk melakukan gerakan dengan sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, tulang merupakan bagian dari sistem gerak penting dari hewan dan manusia. Tapi kenapa kok dia disebut sistem gerak yang pasif? Karena tulang di sini tidak dapat bergerak tanpa digerakkan oleh otot. Nah, tulang adalah seperti ini. Ini adalah tulang tangan, tulang bahu. Nah, tulang ini tidak bisa bergerak seperti ini kalau tidak ada otot yang menggerakkan. Lalu otot itu di mana sih letaknya? Di sini nih. Contohnya ini kayak di siku ini terdapat otot yang bisa menggerakkan otot ke depan maupun ke belakang. Tapi kalau nggak ada otot, nanti tulang kita nggak akan bisa bergerak. Nah, seperti itu. Jadi otot disebut dengan alat gerak aktif, sementara tulang disebut dengan alat gerak pasif. Nah, keduanya otot dan tulang bekerja sama untuk membentuk suatu gerakan. Nah, seperti itu. Nah, manusia dan hewan memiliki dua macam alat gerak, yaitu alat gerak atas dan alat gerak bagian bawah. Nah, untuk alat gerak bagian atas terdiri dari tangan dan kepala. Kemudian untuk alat gerak yang bawah adalah kaki. Tangan bisa digunakan untuk memegang, mengambil, lalu untuk makan, untuk mandi, untuk minum, dan lain sebagainya. Sementara untuk kaki bisa digunakan untuk berlari, berjalan, melompat, berenang, dan lain sebagainya. Nah, dari sini bisa disimpulkan ya, apa yang disebut dengan gerak itu. Gerak adalah perpindahan posisi baik sebagian maupun keseluruhan dari anggota tubuh. Sedangkan manusia dan hewan memiliki dua alat gerak utama, yaitu otot dan tulang. Otot disebut alat gerak aktif, sementara tulang disebut alat gerak pasif. Nah, alat gerak manusia dan hewan terdiri dari dua, yaitu alat gerak atas, bagian atas, dan alat gerak bagian bawah, yaitu kalau yang atas tangan dan kepala, lalu yang untuk alat gerak bawah adalah kaki. Sementara organ gerak memiliki fungsi yang bermacam-macam. Di antaranya tadi sudah disebutkan tadi, ada memegang, ada memanjat, menggali, berlari, melompat, berenang. Nah, sebagai contohnya, Bu Guru akan kasih lihat beberapa gambar dari hewan, lalu kalian bisa menyebutkan alat gerak masing-masing. Contoh ini nomor 1, ikan. Alat geraknya apa? Kira-kira? Sirip dan ekor. Oke.
Yang kedua ada katak, alat geraknya adalah kaki dan tangan. Oke. Untuk harimau, alat geraknya adalah kaki. Oke. Lalu untuk manusia ini contohnya ayah, ini gambar ayah. Alat geraknya adalah tangan dan kaki. Oke. Lalu untuk burung, alat geraknya adalah sayap dan ekor. Oke. Untuk kupu-kupu ini ada sayap, lalu ada juga kaki kecil ya ini. Nah, lalu untuk kambing, alat geraknya adalah kaki. Nah, itu adalah contoh dari alat gerak hewan dan manusia. Manusia dan hewan memiliki organ gerak yang hampir serupa ya, berupa tangan dan kaki. Oke, untuk tugas kalian nanti akan Bu Guru kirimkan di WA grup Paguyuban ya. Nanti silahkan kalian mengerjakan pada buku lalu dikumpulkan di WA grup. Ide pokok merupakan gagasan dasar dari sebuah paragraf. Biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat pada awal paragraf, akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Selain ide pokok, ada juga yang namanya kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ini adalah informasi tambahan dari sebuah ide pokok dalam sebuah bacaan. Sekarang Bu Guru akan membacakan satu buah bacaan untuk kalian. Bacaan ini diambil dari buku tematik kelas 5 tema 1 yang berjudul Organ Gerak Hewan dan Manusia. Kalian bisa menyimak pada buku kalian masing-masing di halaman 3. Bu Guru akan mulai bacakan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan dari bagian tubuh. Makhluk hidup dapat bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau keseluruhan bagian tubuhnya. Nah, di sini yang disebut dengan ide pokok adalah di paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, itu adalah merupakan ide pokok. Lalu, yang disebut dengan kalimat pengembang atau kalimat penjelas adalah yang tadi kan menjelaskan tentang gerak. Nah, berarti kalimat selanjutnya adalah penjelasan atau informasi tambahan dari gerak tadi. Ini contohnya di kalimat kedua. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau keseluruhan dari tubuh. Nah, itu termasuk kalimat pengembangnya, dan berikutnya juga termasuk kalimat pengembangnya. Yang kedua, ini contohnya di paragraf kedua ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dari sistem gerak. Ini juga termasuk yang pertama ini, yang di awal kalimat, di awal paragraf ini adalah disebut ide pokoknya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, di sini membahas tentang organ gerak dan sistem gerak. Jadi, kalimat selanjutnya pasti nanti menjelaskan tentang organ gerak atau sistem gerak. Coba kita lihat lagi. Yang kedua, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari. Nah, bener kan? Berarti ini termasuk kalimat pengembang. Nah, sampai di sini sudah paham? Atau ada pertanyaan lagi? Nanti bisa ditanyakan ya. Nah, sampai di sini sudah paham belum anak-anak? Nah, sebagai bahan latihan, coba kalian lanjutkan pada paragraf ketiga, keempat, yang terakhir paragraf kelima. Coba kalian cari ide pokoknya dan kalimat pengembang. Nanti bisa ditulis di buku bahasa Indonesia kalian. Nah, sebagai tugas bahasa Indonesia kalian hari ini, coba kalian cari ide pokok dan kalimat pengembang
pada halaman 4, kalian bisa buka di situ. Di situ sudah ada contohnya. Untuk paragraf 1 sudah ada ide pokok dan juga kalimat pengembangnya. Kalian tinggal melanjutkan pada paragraf 2 sampai paragraf 5. Nanti bisa ditulis di buku tulis, lalu dikumpulkan di WA Group Paguyuban. Oke, kita cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian terima bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di WA Group Paguyuban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.